Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciasratu Mufi dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan soal yang kemarin dikasih oleh Pak Danang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk bertemu dalam satu konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut atau berubah seiring waktu. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua, dan kesetimbangan kimia terdiri atas kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Adapun ciri-ciri kesetimbangan kimia, yang pertama reaksinya berlangsung dua arah dalam ruang yang tertutup. Yang kedua, laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan maksifotis, tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis. Jenis reaksi kesetimbangan kimia yaitu ada dua. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat seperti gas atau larutan. Dan kesetimbangan heterogen, kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas padat, cair, dan larutan. Dalam soal tertulis pembuatan NH3 menurut proses Haber dengan persamaan reaksi N2 ditambah 3H2 membentuk 2NH2 dan delta yang mempunyai delta H min 188,19 kJ. Berdasarkan asas Lee-Cutler, apabila konsentrasi reaksi atau suatu produk reaksi berubah, maka kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh perubahan konsentrasi yang terjadi sampai diperoleh kesetimbangan yang baru. Dan yang kedua itu ada konsentrasi. Konsentrasi adalah jika reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Yang ketiga itu ada tekanan. Jika tekanan bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol lebih sedikit atau koefisien kecil. Dan jika tekanan berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang total koefisiennya lebih banyak. Seperti itu. Dan yang keempat itu ada suhu. Apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor atau reaksi endoterm. Dan yang terakhir itu volume. Jika volume diperbesar, arah kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang terbesar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yaitu pertama, konsentrasi. Reaksi akan bergeser ke arah kanan apabila reaktan ditambahkan atau produk dikurangi, sama dengan penambahan reaktan atau pengurangan produk. Ya, ini seperti contoh yang ada di samping. Penambahan produknya akan bergeser ke arah kanan, seperti itu. Reaksi akan bergeser dan yang kedua itu ada reaksi akan bergeser ke arah kiri apabila reaktan dikurangi atau produk ditambahkan, sama dengan pengurangan reaktan atau penambahan produk. Bisa dilihat dari contoh di samping. Yang penambahan produknya dari arah kiri ya, jadi dia bergeser, dikurangi, jadi dia bergeser ke arah kiri, seperti itu. Dan yang kedua ada tekanan dan volume. Jika tekanan sistem diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Ya. Dan jika sistem diperkecil dan volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Reaksi akan bergeser ke arah kanan apabila tekanan diperbesar karena jumlah mol gas NH3 lebih kecil.
Sedangkan reaksi akan bergeser ke arah kiri apabila tekanan diperkecil, maka jumlah mol N2 dan H2 gasnya diperbesar, seperti contoh di samping juga, yaitu NH2 ditambah 3H2 direaksikan 2NH3. Di sini kan udah jelas ya, di sini reaksinya itu 1 tambah 3 sama dengan 4, dan di sini reaksinya 2. Jadi dia bergeser ke arah kanan atau volume yang diperkecil seperti itu. Yang ketiga adalah temperatur. Jika terjadi kenaikan temperatur, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Dan jika terjadi penurunan temperatur, maka pergeseran ke arah eksoterm. Seperti yang di samping. Nah, di sini ada note-nya juga. 1. Pada keadaan reaksi endoterm atau delta H-nya sama dengan negatif, peningkatan suhu, reaksi bergeser ke kiri, maka nilai K akan menurun. Dan penurunan suhu, reaksi bergeser ke kanan, maka nilai K akan meningkat. Yang kedua, pada reaksi endoterm, delta H sama dengan plus atau positif, peningkatan suhu, reaksi bergeser ke arah kanan, maka nilai K meningkat. Sedangkan penurunan suhu, reaksi bergeser ke kiri, maka nilai K-nya menurun. Maka reaksi ini bisa terlihat ya, kalau eksoterm itu akan berbalik, sedangkan endoterm itu tetap sama. Jika meningkat, dia akan meningkat, dan jika berkurang, dia akan berkurang, dan arahnya pun akan sama, seperti itu. Dari pertanyaan ini, kita bisa simpulkan kalau ini adalah reaksi eksoterm karena ini memiliki nilai delta H yang min. Dan dari pertanyaannya adalah, agar reaksi bergeser ke arah NH3, maka perubahan keadaan yang benar dari perubahan keadaan berikut adalah, untuk opsi yang A, tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan karena jumlah gas molnya yang arah kanan ini lebih kecil ya. Bisa kita lihat di sini kan 1 ditambah dengan 3 yang menghasilkan 4. Sedangkan yang sini hanya punya 2 saja. Dan opsi yang kedua itu, atau opsi B, volume diperkecil. Volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke kanan, sama seperti di awal tadi, karena jumlah mol gasnya lebih kecil yang di sebelah kanan. Karena di sini kan 4, yang di sebelah sininya 2. Dan opsi ketiga atau opsi C, suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah kiri, dan nilai K-nya akan menurun. Sedangkan di sini arah kirinya kan lebih besar ya, jadi bukan termasuk. Dan yang opsi yang keempat atau opsi D, N2 dan H2 diperkecil, maka bereaksi juga akan bergeser ke arah kiri atau ke arah sini. Maka tidak tepat ya. Dan yang terakhir yaitu opsi yang E atau opsi diberi kasih katalis, yaitu katalis itu mempunyai sifat tidak mempengaruhi kesetimbangan, dia hanya mempercepat reaksi. Jadi jawabannya tidak tepat. Jadi bisa kita simpulkan ya, jawaban yang paling benar adalah jawaban yang A dan jawaban yang B. Sekian penjelasan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.